Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Games. Seperti biasa, kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika, dan hari ini senang sekali kita telah kehadiran seorang narasumber yang pasti akan menginspirasi kita semua. Langsung aja kita sapa, ada Yanti Kumalasari, Awardee LPDP tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. Halo, assalamualaikum Yakum, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kak Tika. Sehat ya, tampak dari wajahnya segar nih Tribuners. Nah, ini Yakum terpilih sebagai Awardee LPDP ya. Itu kapan tuh Yakum mendapatkan pengumuman mengenai kelulusan Yakum sendiri? Oke, nah kalau untuk seleksinya itu dari tahun 2021 awal Agustus sampai dinyatakan lulus lewat interview itu di bulan Desember. Oke, jadi rentangnya hampir setengah tahun. Setengah tahun untuk proses seleksinya aja. Benar ya. banget. Wah, ketika Yakum dinyatakan lulus LPDP, apalagi itu kan LPDP itu dibiayai secara penuh oleh negara ya. Gimana nih perasaannya Yakum? Perasaannya kayak gak nyangka gitu sih. Oke, speechless ya. Iya, speechless, terus bangga juga. Terus sampai saat ini merasa beruntung dan bersyukur banget pastinya. Wah, itu Yakum di UNY ini terpilih, itu bisa ngambil pilihan berapa kampus nih? Oke, kalau di LPDP sendiri kita itu dikasih kebebasan untuk memilih kampusnya baik dalam maupun luar negeri. Tapi harus linear, misalnya kalau mau yang dalam negeri, kalau mau luar negeri gitu. Nah, kemarin kebetulan Yakum cuma ambil dua. Yakum ambil di Universitas Negeri Yogyakarta, sama satu lagi di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Oke, Jogja sama Bandung ya, di Pulau Jawa. Bener banget. Nah, ini kalau Yakum akan kuliahnya di bulan September ya, dengar-dengar nih. Iya, akhir Agustus sampai ke awal September gitu deh. Karena informasi resminya tuh belum keluar. Cuman isu-isunya itu di akhir Agustus. Prediksinya nanti beberapa bulan, tinggal bentar lagi nih berarti ya, ya. Persiapannya apa nih untuk bisa, sebelum kita nanti bakal bahas tentang persiapan beasiswanya, untuk persiapan nanti di bulan September udah bagaimana? Apakah udah pilih kosnya, udah pilih untuk akomodasi segala macam, udah diperkirakan belum ya, Kum? Udah sih sampai sejauh ini, karena nggak terasa ya. Bener. Waktu terus berjalan, ini udah masuk Juni pertengahan, bentar lagi Agustus gitu. Ya aku udah coba cari-cari kos, kemudian untuk akomodasi, terus transportasi itu kebetulan kita dibiayain oleh pihak LPDP. Jadi alhamdulillah sampai saat ini udah tercover semua sih. Paling tinggal ya administrasi, pemberkasan, yang gitu-gitu deh. Wah, berarti ini bisa dibilang tinggal berangkat nih ya. Iya bener, tinggal cangking koper. Aduh, enak banget loh nih Tribuners, dibiayai sepenuhnya oleh negara. Oke, kita masuk ke LPDP nih. Kita tahu ya bahwa beasiswa LPDP ini diperuntukkan untuk para calon-calon mahasiswa yang memang anak negeri ya Yakum ya. Nah, kita penasaran nih, kenapa sih Yakum pilih untuk mendaftar di LPDP? Oke, alasan kenapa pilihnya LPDP gitu, karena kita tahu ya banyak sebenarnya beasiswa yang ada di Indonesia, baik dia yang dari kementerian maupun yang hubungan kerjasama dengan negara luar. Tapi alasan kenapa pilihnya itu LPDP, yang pertama LPDP itu cakupannya luas Kak Tika. Jadi semuanya bisa ikut, bisa daftar semua jurusan gitu. Yang kedua biayanya juga full gitu ya. Full ya? Full dari mulai pandit. Bener banget, tuition fee-nya masuk, LE-nya masuk, terus bahkan biaya kedatangan juga ada. Uang buku masuk juga, terus ada juga biaya untuk disertasi, penelitian, kalau kita mau publikasi jurnal, semua didanain. Jadi untuk orang-orang yang seperti saya ya, yang orang berada di bawah garis kemiskinan maksudnya. Jadi sepertinya LPDP cocok banget gitu. Jadi, karena juga tercover dan juga memang diperuntukkan untuk anak negeri. Ini pas banget nih ya Tribuners, buat kalian yang mungkin ingin melanjutkan studi namun berprestasi tapi terkendala biaya, ataupun ingin mencoba nih beasiswa di biaya secara penuh, LPDP bisa jadi salah satu jawabannya nih. Bener ya Yakum ya. Nah, proses hingga Yakum tadi bilang prosesnya itu 6 bulan ya Yakum, sekitar kurang lebih 6 bulan, setengah tahun. Itu bisa dibilang waktu yang cukup lama ya untuk proses, karena seleksinya itu juga banyak. Mungkin Yakum berdasarkan pengalaman Yakum boleh dong diceritai bagaimana sih proses
seleksi dari yang Yakum ikuti di LPDP? Oke, kalau seleksinya LPDP itu ada 3 tahap ketika. Yang pertama itu kita pemberkasan dulu. Pemberkasan itu biasa ya administrasi, masuk di situ juga ijazah, prestasi, semuanya di situ. Termasuk juga di situ esai dan juga personal statement, kontribusi untuk negeri. Nah, begitu-begitu. Terus selanjutnya juga ada kemampuan bahasa Inggris gitu ya. Kalau yang untuk dalam negeri maupun luar negeri itu tetap diminta. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu kalau misalnya dinyatakan lulus, kita masuk ke tes yang kedua, tes bakat skolastika namanya. Jadi itu kayak ya tes-tes CPNS yang soalnya ala-ala Otobapenas gitu ya. Otobapenas ya. Dan itu termasuk salah satu tes yang sulit menurut Yakum pribadi. Kenapa? Karena Yakum kan background-nya itu dia pendidikan bahasa gitu ya. Sementara itu kan lebih ke numerikal begitu-begitu. Jadi Yanti mengakui di situ tuh agak sulit gitu. Challenging ya. Iya bener banget. Tapi kalau untuk yang dia backgroundnya eksakta kayak statistika matematik mungkin itu jauh lebih mudah gitu ya. Dan alhamdulillah masih lulus di tahap itu. Walaupun sempet pada saat itu tuh kayak apa ya, minder terus insecure, ini kayaknya nggak lewat deh. Bahkan di saat itu tuh Yanti sampai mikir kayaknya aku mundur aja deh gitu daripada malu-malu. Tapi untunglah masih ada temen yang ngingetin gitu. Sayang perjuangannya udah sampai sini gitu, ya udah lanjut. Ternyata dinyatakan lulus, alhamdulillah lanjut ke tahap berikutnya itu interview. Nah, ini yang deg-degannya ini luar biasa ya di tahap terakhir. Bener banget, karena di interview itu kita dihadapkan oleh 2 orang. Yang satu itu akademisi, yang satu itu psikolog. Jadi yang akademisi itu dia mengulik-ngulik tentang jurusan yang mau kita ambil sama background jurusan kita. Yang kedua itu yang psikolog. Jadi dia dari mimik kita, terus dia bakalan tanya juga weakness, terus kelebihan kekurangan gitu-gitu ya. SWOT-nya ya? Iya bener, SWOT gitu. Terus kira-kira dia bakalan analis ini anak ini jawabnya jujur atau enggak gitu. Ini bakal tahu dia iya, ya. Bener Makanya banget. penting banget itu ada psikolog biar tahu nih jawaban kita nih dari hati atau dibuat-buat ya. Dan di tahap interview itu ada satu hal yang momentum banget menurut Yakum, karena di situ Yakum sampai nangis loh Kak Tika. Berurai air mata ya. Itu boleh cerita itu Yakum itu kenapa sampai berurai air mata tuh? Iya, jadi sebenarnya di situ tuh antara nervous, terus ada sedih juga karena di situ interviewernya nanya terkait background keluarga gitu. Kita kalau udah bahas keluarga ini apalagi cewek agak emosional ya. Iya bener. Dan ketepatan di malam sebelum Yanti interview itu Mama Yanti nelfon gitu. Dari awal Yanti proses sampai ke tahap interview Yanti nggak pernah cerita sama keluarga kalau Yanti ikut beasiswa LPDP gitu. Mama Yanti nelfon terus dia bilang ya biasa lah ya, seperti yang Yanti bilang tadi, kami itu kan berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja, bahkan biasa-biasa banget gitu ya. Mama itu nelfon terus dia nangis karena dia merasa jadi orang susah itu nggak gampang gitu lah. Terus dia nangis. Yanti di situ mencoba untuk menguatkan dia. Padahal besok nih interview nih, nggak tahu kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, Mama cerita tentang itu. Mungkin firasat seorang ibu kali ya. Tapi di situ Yakum belum bilang kalau Yakum ikut seleksi. Belum bilang. Seorang ibu itu sangat kuat ya. Gitu. Jadi kayaknya dia tuh dia tahu anak itu lagi berjuang gitu. Terus besoknya Yanti interview, kebetulan interviewernya tanya tentang keluarga, especially tentang ibu gitu. Jadi itu kayak merasa tersentuh gitu. Terus Yanti bilang, ibu saya pingin saya menjadi pemutus mata rantai kemiskinan di keluarga saya, karena kami ramai, tapi nggak ada yang sampai mengenyam pendidikan tinggi. Gitu. Ibu Yakum tuh cuman sampai tamat SD, ayah Yakum juga, dan almarhum, kebetulan ayah juga udah almarhum gitu. Jadi ibu itu berjuang untuk ngebesarin Yakum gitu, karena dia pengen nomor ada salah satu anaknya yang berhasil gitu dalam tanda kutip berpendidikan gitu. Jadi hal itu yang Yanti ceritakan sampai Yanti nggak sadar Yanti nangis gitu. Terus sampai akhirnya interviewernya bilang itu di situ ada tisu, boleh dilap dulu gitu. Oh itu tuh momen yang menurut Yanti tuh, aduh aku tadi sampai nangis sih gitu, tapi sebenarnya setelah diingat-ingat mungkin dia menilai ini tuh real, karena kan kalau yang nangis dibuat-buat sama yang benar-benar nangis itu kan kelihatan ya. Drama gitu. Ya, kalau sinetron dong nangisnya dibuat-buat. Iya, jadi ternyata Yanti menyayangkan juga hal itu karena takut dikira ini kan lebay gitu kan. Tapi ternyata mereka tahu kok mana yang benar dan mana yang enggak. Intinya di tahapan interview itu kita jujur aja, apa adanya aja, karena mereka juga udah pegang kok ini kita ya CV kita. Tinggal memastikan. Jadi mereka tuh lebih kayak mau memastikan aja jawaban kita sama yang kita tuliskan di CV itu benar atau enggak gitu. Kalau interviewnya sih lebih ke situ. Terus udah selesai nih tahapan interview itu lumayan lama, lumayan panjang waktunya.
kita nunggu lagi gitu sampai ke awal Desember. Seharusnya itu pengumuman di tanggal 3, tapi karena ada masalah jadi diundur sampai ke tanggal 12. Oke, undur sekitar semingguan lebih itu Iya. ya. Itu deg-degannya makin panjang nggak sih? Bener, jadi yang kita udah nunggu-nunggu ini besok pengumuman. Sampai kami di malam hari pengumuman, kami tuh buat doa bersama dong. Oke. Sesama Luar biasa. calon ataupun hunter LPDP. Ternyata nggak jadi pengumuman besoknya. Oke. Di Ya udah. pending dulu Di ya. pending. Kan ya udah terakhirnya ditunggu di tanggal 12. Dan di situ Yanti nggak berani nengok sendiri karena kan perjuangannya lama ya, hampir setengah tahun. Di situ kumpul-kumpul sama teman-teman, kita sampai jam 12 pengumumannya nggak bisa diakses karena biasa ya servernya down kalau udah kayak gitu. Karena bayangin yang daftar itu sampai 36 ribuan gitu. 36 ribuan, oke. Dan sampai di tahap akhir itu kalau nggak salah yang diterima sekitar 3.000 sekian, hampir 4.000. Oke, berarti yang tidak lulus 30.000 ya, Kum? 32 ribuan. Kalau ini penuh satu gedung sih, kalau 30.000 ya. Ya itu orang gitu. Banyak loh itu. Banyak loh satu itu. Indonesia lagi ya. Benar, satu itu Indonesia. Yang 36.000 dalam aja atau dalam dan luar Dalam negeri? dan luar, Dalam dan luar negeri. Oke. gitu. Jadi ternyata kita lihat pengumumannya di hampir jam 12 malam, yang dicek alhamdulillah lulus. Itu gitu. Yanti ngeceknya tengah malam berarti? Tengah malam. Oke, itu ngintip pasti ngintip dulu ya? Iya, jadi ngintip kayak buka nggak enggak ya? ya gitu deh kira-kira. Oke, itu lihatnya sendiri atau bareng teman-teman nih kalian Jadi kompak? sebenarnya kami tuh udah ngumpul ya bareng teman-teman malam itu gitu. Cuman Yanti sengaja nih nggak bilang alasannya Yanti belum bisa diakses gitu. Terus tiba-tiba Yanti ke kamar sendirian buka. Karena Yanti gini, kalau misalnya nanti nggak lulus, kalaupun nangis nggak ada yang tahu. Iya, gitu. benar. Tapi ternyata alhamdulillah lulus. Jadinya nangis juga. Nangis terharu ya? Nangis terharu sama ini bener gak sih gitu kan. Tapi nanti udah seneng-seneng ternyata enggak gitu. Ternyata baru habis itu Yanti gini, weh, aku lulus. Wah, luar biasa. Drama banget. Jadi teman-teman Yanti yang buka itu juga ikut lulus atau kebetulan ada juga yang pada belum? saat itu sih yang Yanti sedihin. Jadi ada satu temen Yanti yang dia itu dari Jogja gitu kan, namanya ada Mas Catur. Dia tuh banyak bantu Yanti. Dia banyak bantu Yanti. Kami kayak saling bantu gitu karena di bagian interview itu kita biasa kayak saya yang interview dia yang interview saya gitu kan. Nah, saya banyak belajar dari Mas itu, tapi ternyata dia malah nggak lulus gitu. Dan di situ tuh sempat sedih gitu. Tapi kita semangatin lagi dong karena setelah itu kan masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang bisa diikutin. Benar. Dan sekarang dia sepertinya lagi ikut dan ini juga lagi proses seleksi kan, belum keluar hasilnya, semoga aja. Oke, semangat ya Mas Catur, semoga kali ini bisa lulus. Amin. Oke, nah ini kan prosesnya panjang ya, Yakum ya, sampai 6 bulanan. Nah, selama menunggu proses seleksi dan juga menunggu pengumuman ini, aktivitas Yakum ngapain aja? Oke, itu adalah masa-masa terhektik. Oke, pasti ya. Iya, karena Yakum kebetulan sebenarnya tamatnya agak cepat ya. Karena Yakum 2017 masuk, 2021 kurang itu udah selesai. Jadi nanti cuma 3, sekian tahun. Enggak sampai 4 tahun, 3,9 bulan selesai S1. Terus itu kan pembukaan LPDP di bulan Agustus. Bulan Agustus sampai ke awal September. Nah, Yanti selesai sidang itu di bulan Juni. Akhir Mei sampai ke awal Juni gitu. Jadi itu masih proses ini ya revisian sidang biasanya kalau dia satu. Kemudian proses revisian sidang selesai, terus proses pemberkasan untuk wisuda ya, gitu. Benar. Jadi di situ Yanti proses pemberkasan wisuda, di situ Yanti juga udah kerja. Yanti kebetulan saat itu kerja sebagai asisten dosen di Magister Pendidikan Bahasa Perancis. Oke, di Unimed juga di ya. Unimed juga. Di S2 Bahasa Perancis Unimed gitu kan. Terus di situ Yanti kerja di situ, malamnya Yanti juga kerja sebagai leader program di salah satu startup pendidikan online gitu. Namanya Sekolah Online Muslimpreneurship. Jadi itu benar-benar lagi sibuk-sibuknya, tapi nyempetin untuk ikut les bahasa Inggris, terus juga pemberkasan untuk LPDP, pemberkasan untuk wisuda, juga nyambi-nyambi buat esai gitu ya. Jadi itu benar-benar hektik banget sampai kadang tengah malam itu sampai masih bimbel, masih les privat sama tentor gitu kan, sampai tengah malam. Terus nanti pagi-pagi juga udah langsung berangkat ke kampus karena kerja gitu. Jadi ya alhamdulillah kan ada istilah yang mengatakan tidak ada buah yang mengkhianati hasil gitu ya. Jadi benar-benar kerasa banget 1 bulan itu kayak badan tuh rasanya remuk redam, tapi alhamdulillah terbayar gitu kan sampai akhir ini gitu. Wah, luar biasa. Jadi ini buat scholarship hunter ya, bisa dibilang kalau misalnya cuman usahanya itu cuman dikit, terus juga gagal, terus ngerasa kayak udah paling dunia itu runtuh sedunia, jangan dulu deh. Harus buktiin. Kalau misalnya tadi Yakum juga bilang ya, aktif di kampus ngurus berkas, kerja juga ngurus syarat beasiswa semua juga.
itu pasti harus dikerjakan dengan hati yang Benar. ikhlas Hati juga yang ya. ikhlas. Jangan hektik-hektik tapi pening sendiri, bingung mau dikerjain yang mana, jadi semuanya berantakan ya. Iya. Nah, aku juga penasaran ya, Kum. Bahkan ya, aku juga dengar sama cerita-cerita teman aku bahwa untuk ngejar LPDP itu sampai ada yang resign. Nah, kalau dari Yakum sendiri, dengan aktivitas Yakum tadi bilang padat sekali ya, itu gimana cara Yakum untuk manajemennya sendiri? Dan pastinya kan kalau udah aktivitas padat kayak gitu kan, misalnya dari pagi sampai malam, itu harus ada manajemen waktu agar kita prinsipnya juga bisa terikuti semua. Bener banget. Jadi kebetulan pada saat itu Yanti kan masih kerja ya statusnya, Oke. karena ya Yanti kan S1-nya juga beasiswa. Dan setelah selesai kan kita nggak di-cover lagi ya sama negara. Sementara kan ini masih nunggu proses untuk Iya. beasiswa yang berikutnya. Kita juga masih punya kebutuhan, mau nggak mau harus kerja gitu Bener. ya. Jadi manajemen waktunya sih lebih ke buat skala prioritas aja dulu gitu. Jadi mana yang harus banget dikerjain itu diduluankan. Kebetulan Yanti juga termasuk orang yang deadlineer. Oke. Tapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baik, jangan dicontoh, tapi kalau kepepet nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, suatu option ya. Optional Oke. ya, optional. Jadi Yanti biasanya kerjain dulu yang mana yang harus gitu. Jadi dia ada skala yang penting dan mendesak, kemudian yang penting dan tidak mendesak gitu. Sebisa mungkin kita kerjain dulu yang penting dan tidak mendesak gitu. Dibuat dikerjain sembari juga kerja, sembari juga kerjain untuk yang tugas-tugas lainnya gitu sih. Biasanya nanti gitu aja. Dan bener banget kalau kita udah ikut LPDP mau nggak mau memang harus resign gitu. Karena pihak LPDP sendiri juga tidak membenarkan awardee-nya untuk bekerja. Karena mereka menganggap living allowance yang mereka kasih itu udah cukup untuk mengcover kehidupan kita gitu. Jadi mereka tidak membenarkan untuk kerja. Alasannya supaya kita itu fokus, studinya fokus dan bisa selesai tepat waktu dan bisa langsung berkontribusi gitu. Untuk Jadi negara. bener banget. Jadi enak banget ya kita dibiayain, cuman disuruh fokus sekolah gitu ya kan. Nggak usah mikir apa-apa ya, saya belajar ya. Bener gitu. Wah, berarti ya Kum ketika ikut pros itu udah, sebelumnya belum resign ya, pas Belum. udah Dinyatakan keterima lulus. itu resign. Iya, jadi setelah di bulan 12 itu dinyatakan lulus, Oke. Yanti urus surat resign. Karena kita kalau mau resign kan nggak bisa langsung-langsung ya. Benar. Minimal 1 bulan sebelum kita resign kita udah sounding-sounding. Jadi program yang Yanti pegang itu harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Jadi di bulan 12 akhir itu Yanti udah sounding-sounding mau resign, Januarinya juga udah resign gitu. Jadi karena rencananya itu kan kalau untuk yang anak afirmasi, kebetulan kan Yanti yang jalur prasejahtera afirmasi. Itu tuh ada pengayaan bahasa namanya PB gitu. Jadi kita akan ikut pengayaan bahasa selama 3 atau 6 bulan dan itu juga dibiayai oleh LPDP gitu. Dan kebetulan Yanti mau ikut program itu, tapi ternyata nggak jadi karena mungkin skornya udah mencukupi. Oke. Skornya udah mencukupi dan udah dapat LOE, jadi nggak bisa ikut. Terakhirnya nganggur deh. Itu berapa lama tuh? Berarti sekitar 6 bulanan lah ya Kum 6 ya? bulan. Seharusnya sih 6 bulan, cuman kemarin karena nggak ikut, jadi ya udah terlanjur resign juga. Udah terlanjur resign ya? Iya, udah terlanjur resign. Kalau kita mau cari kerja lagi nggak mungkin kan ada yang mau nerima kerja Dengan jarak, aku cuma sampai bulan segini aja. iya kan nggak mungkin. Rusak juga nama kan, citra juga. Jadi udah deh mending sekarang lebih ke freelance aja. Kadang-kadang yang ngajar private, terus kadang-kadang kalau ada job MC gitu. Yaudah gitu-gitu doang sembari menunggulah gitu. Sembari menunggu. Nah ini menarik nih Kum, mengenai tadi Yakum juga bilang sembari menulis esai ya, terus juga les bahasa. Nah kita mengulik mengenai esai nih. Aku dengar cerita nih ya, aku dengar cerita lagi. Teman-teman aku tuh selalu bilang kalau misalnya esai tuh nggak bisa dikerjain dalam seminggu atau sebulan, tapi perlu waktu. Gimana caranya kita menuangkan pola pikir kita ke dalam suatu tulisan yang bersifat jujur dan memang berkontribusi. Nah kalau dari Yakum sendiri gimana hingga akhirnya esai Yakum ini bisa jadi nih? Oke, iya benar banget. Esai itu poin penting dalam LPDP karena mereka biasanya bakal langsung lihat ke situ dulu gitu. Kalau di tahun kami, ini ada beberapa perbedaan, setiap tahun itu ada perubahan aturan ya. Di tahun kami itu kami buat dua esai. Yang pertama itu dia kontribusi untuk negeri, yang kedua itu adalah personal statement. Nah, di kontribusi untuk negeri ini kita jelasin kira-kira kenapa kita mau ambil jurusan ini, terus kira-kira jurusan ini ke depannya bakalan berguna buat apa. Bahkan sampai ke rancangan tesis ataupun disertasi nantinya itu udah disertakan di situ, cuman kayak garis-garis besarnya aja gitu. Terus kalau di personal statement kita tuh lebih kayak menjelaskan diri kita itu seperti apa gitu. Jadi saya ini orangnya gimana, kelebihan, kelemahan yang SWOT tadi, nah itu dijelasin di situ gitu.
Kalau ada yang bilang buat esai nggak bisa dalam waktu singkat, bener banget, Yanti setuju. Tapi Yanti buat esai nggak nyampe 1 minggu. Oke, nggak nyampe 1 minggu Tribuners. Itu gimana hingga akhirnya Yakum bisa rampung dalam kurang dari 1 minggu? Iya, atau jadi menyisihkan 1 minggu itu di kamar untuk membuat esai atau gimana? iya, jadi itu sih karena kesalahan ataupun kekurangan Yakum kemarin Yanti tuh kurang banyak ketemu orang-orang yang mau satu visi gitu. Jadi kayak sama-sama mau dapet LPDP gitu. Yanti enggak gitu. Jadi Yanti lebih kayak main sendiri-sendiri gitu karena emang belum dapet informasinya pada saat itu gitu. Jadi dan untungnya pada saat itu Yanti dibantu sama salah satu dosen. Beliau dosen kependidikan juga di Universitas Negeri Medan dan dia itu biasa nulis tentang pengembangan kurikulum, tentang pengembangan media pembelajaran, buat esai, itu udah makanan dia gitu. Jadi Yanti pure cuman diskusi sama satu orang itu gitu. Jadi Yanti datang ke tempat dia terus Yanti bilang, "Pak, saya mau daftar S2, saya butuh esai, ajarin saya untuk buat esai gitu." Dan memang sebelumnya Yanti udah pernah buat esai untuk acara-acara kayak volunteer, terus kegiatan-kegiatan gitu pernah, tapi nggak yang kayak gini bentuknya gitu. Jadi udah dia kasih kayak timelinenya, terus kasih garis-garis besarnya gimana, benang merahnya, karena sebenarnya itu udah ada sih dikasih di buku panduan LPDP di bukletnya. Jadi gimana kita ngembangin aja. Jadi Yanti buat, terus Yanti kirim ke dia revisi, Yanti perbaiki, kirim lagi, revisi, perbaiki gitu. Jadi 1 minggu itu aja kerjaannya gitu. Memang full ya ngerjain full. itu dan dibantu sama dosen. Benar, dibantu sama dosen. Oke, itu mengenai esai. Nah, tadi Yakum juga bilang bahwa untuk mau di dalam maupun di luar negeri itu perlu yang namanya sertifikat bahasa Inggris. Nah, Yakum ambil TOEFL atau IELTS itu kan ada dua pilihan ya. Dan gimana Yakum tuh bisa dapat di skor itu? Mungkin boleh di-spill. Aduh, ini tuh termasuk susah ya. Karena Yanti S1-nya kan pendidikan bahasa Perancis, ya kan. Terus S2-nya Yanti lebih ke kependidikannya. Jadi Yanti ambil evaluasi pendidikan gitu. Nah, untuk kemampuan bahasa Inggris, Yanti emang enggak yang jago-jago banget gitu. Jadi emang butuh private pada saat itu. Tapi kalau misalnya mereka mintanya itu sertifikat bahasa Perancis atau DELF gitu, nah Yanti udah punya yang setara dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Mereka mintanya bahasa Inggris dong. Bahasa gitu. Inggris ya. Jadi nggak berlaku nih sertifikat bahasa Perancis. Ya udah mau nggak mau ikut les private. Itulah yang Yanti bilang sampai tengah malam kadang kita masih belajar, terus pagi-pagi subuh kadang kita satu hari itu Yanti minta 3 sesi sama tentornya untuk belajar bahasa Inggris aja gitu. Dan satu hari 3 sesi? Satu hari 3 sesi. Satu sesi itu 1,5 jam gitu. Oke, berarti hampir memakan separuh waktu ya. Separuh Jadi kadang di kantor ya. gitu kan, kalau misalnya pas dosennya lagi nggak ada, "Kak, saya lagi kosong, belajar yuk," gitu. Perlu dicontoh. Sampai kayak itu gitu. tatap muka atau secara online? Kebetulan online. Secara online, Secara lebih online. fleksibel bisa dibilang iya, ya. benar, lebih fleksibel gitu. Dan untungnya tentornya tuh baik banget, dia ngerti karena Yanti bilang pokoknya dalam 2 minggu Yanti harus bisa naikin skor Yanti sekian, karena permintaannya tuh sekian gitu. Dia awalnya agak takut karena kan sebelum kita mulai tes gitu, mulai belajar, dia kan tes kita dulu, mock test namanya kita kan. Jadi dia lihat skor awal kita berapa kira-kira dan yang mau dinaikin itu berapa gitu. Jadi dia bilang, kayaknya deh kalau dalam waktu segini agak berat deh kata dia. Masih ragu dia tuh ya. Dia aja ragu gitu. Apalagi kita gitu. Tapi ya udah bisa itu Kak, bisa. Satu hari tuh Yanti minta sampai 3 sesi dan alhamdulillah dia mau gitu. Dan ya pada saat tes terakhir nilainya nggak mencapai gitu kan, sementara kan kita harus 500 ya kalau untuk reguler gitu, nilainya nggak mencapai. Terus ternyata pas di hari H nilainya pas-pasan dong. Pas 500. Pas-pasan nilainya. Luar seperti biasa. Yang diharapkan. Seperti yang diharapkan ya. Gitu. Jadi ya udah alhamdulillah lewat. Gitu sih. Ini bisa dibilang perjuangan, tadi Yakum bilang ya, proses itu nggak bakal mendekati hasil. Hasil tidak akan mendekati proses. Nah, kalau dari Yakum sendiri, ini kan sudah diterima nih beasiswa LPDP ya. Dan juga Yanti ambil itu evaluasi pendidikan ya. Kenapa ambil jurusan evaluasi pendidikan Yakum? Apakah memang karena selinier atau ada ketertarikan khusus dengan jurusan ini? Oke, kakak orang yang sekian yang mempertanyakan hal ini. Oke. Karena iya, bahkan interviewernya juga nanya, kamu kan S1-nya pendidikan bahasa Perancis ya, kenapa kok S2-nya tuh ngambil ini? Kenapa nggak ngambil ke Perancis? Dia bilangnya gitu. Ya udah, ya seperti yang Yanti jelaskan, S1 itu kan Yanti pernah ikut beberapa kali penelitian dengan dosen sebagai tim peneliti. Nah, kebetulan yang diteliti itu tentang itu, pengembangan kurikulum, pengembangan media pembelajaran, gimana kita menilai hasil sebuah pembelajaran, dan Yanti merasa tertarik dengan hal-hal itu gitu. Yang bikin sedihnya lagi itu karena pendidikan bahasa Prancis untuk program magister belum ada di LPDP.
Oke. Iya, itu sebenarnya kalau misalnya ada mungkin nanti bakalan ambil itu karena linear kan gitu. Dan pengen ngembangin juga kan kemampuan bahasa Perancisnya. Ternyata belum ada dan semoga bakalan ada ya gitu. Jadi ntar kalau misalnya ada Bisa ternotis ya. Iya, langsung ternotis. Semoga langsung ada biar ada nanti gitu. Jadi makanya ya ambilnya itu pengembangan. Kalau di UPI nanti ambil pengembangan kurikulum, kalau di UNY nanti ambil evaluasi pendidikan. Karena itu masih dalam satu rumpun sama-sama rumpun ilmu pendidikan gitu. Jadi masih agak nyambung gitu dan bisa disambungin gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti ke depannya mau ambil konsentrasi masih bisa gitu. Kalaupun mau ambil S3 bisa juga. Masih gitu. tetap linear ya. Benar. Satu rumpun serumpun ya. Nah, kalau dari Yakum sendiri, tadi kan juga sudah berbicara mengenai proses seleksi beasiswa LPDP dari yang 36.000 jadi sekitar 4.000-an ya yang keterima secara final atau gimana? Iya, yang final itu ya. 4.000 untuk tahun 2021. Untuk tahun 2021. Nah, kalau Yakum sendiri sebagai salah satu awardee LPDP yang akan kuliah nanti sekitaran di bulan Agustus atau September ya Yakum ya. Yakum melihat gimana sih ketertarikan antar mahasiswa lah yang sebaya Yakum ataupun mahasiswa-mahasiswa ini untuk LPDP. Sebenarnya dalam lingkup Yakum tuh LPDP itu sudah familiar nggak sih kalau yang Yakum lihat sendiri? Kalau untuk skala universitas mungkin kita masih belum terlalu. Okay. Tapi kalau untuk skala Sumatera Utara gitu udah banyak gitu ya. Dan kalau misalnya kemarin kami sempat ada pertemuan dengan Direktur Utama LPDP ya Pak Dwi Larso. Beliau itu menyampaikan kalau untuk penerima beasiswa LPDP itu yang paling tinggi itu masih Pulau Jawa. Okay. Yang kedua itu Pulau Sumatera. Nah, yang paling rendah kalau untuk regional Sumatera itu daerah Nias gitu. Ya? Makanya kemarin dia tuh sempat pesan kalian yang asalnya itu dari Nias itu dibombardir adik-adiknya. Sayang ini ada peluang kenapa nggak diambil gitu loh. Ini peluangnya bagus gitu. Makanya kami juga dinotis selaku awardee untuk ngajak nih adik-adiknya. Sayang loh ini tuh ada karena terkadang informasinya nggak sampai kan gitu. Dan mereka juga nggak tahu. Bahkan ada yang bilang, "Ih, seleksinya susah, ribet, apa segala macam." Iya, namanya kita mau mendapatkan sesuatu harus ada usaha dong gitu. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk langsung lulus aja kan. Harus ada perjuangan yang dikorbankan dong. Sedangkan kita mau dapat BLP 300.000 aja ngantri kan. Bener, dapat beras aja ngantrinya relasi berjam-jam. Gitu. Apalagi ini dibiayain full 2 tahun loh gitu. Kalau untuk S2, S3-nya sampai 4 tahun maksimal gitu. Jadi ya memang prosesnya agak panjang dan memakan waktu dan tenaga, tapi hasilnya kan juga luar biasa. Iya, gitu. benar. Dan sebenarnya kalau misalnya beasiswa LPDP ini nggak pakai kuota ya Yakum ya. Kita bersaing dengan diri kita sendiri. Nah itu kalau dari versi Yakum sendiri melihatnya gimana sih? Iya itu benar banget. Jadi bedanya LPDP dengan beasiswa yang lain gitu ya. Mereka nggak pernah patokin kuota. Jadi kalau ada yang orang kan takut nanti makin banyak pendaftarnya makin sedikit nih keterimanya gitu. Enggak. Kalau di LPDP kita bersaing benar-benar sama diri sendiri. Kalau misalnya kamu merasa punya kemampuan dan layak, LPDP bakal lulusin gitu. Jadi nggak perlu takut bersaing dengan yang lain. Bahkan kami kemarin sesama LPDP Hunter itu tuh saling support. Jadi kayak saya periksa esainya dia, terus saya juga bantu dia interview gitu, dia juga bantu saya interview gitu. Ya udah saling support. Bahkan untuk yang di tes bakat skolastika itu kita sampai buat kelas untuk bedah-bedah soal gitu. Dan itu sesama hunter gitu dan nggak masalah, nggak ada yang merasa untuk kalau dia lolos aku nggak lolos gimana gitu. Enggak, karena jadi memang takut down ya karena melihat banyak yang lolos, padahal enggak ya kayak enggak. Ya, seperti Rezeki itu. udah ada. Sudah ada yang ngatur, tinggal konsep rezeki. Tinggal kalian lah gimana cara berusahanya ya. Nah, kalau terkait dengan LPDP beasiswa pasti orang berpikir, oh dia yang pinter aja nih, atau dia banyak prestasinya aja nih. Nah, kalau dari Yakum sendiri, sebenarnya LPDP itu mencari yang seperti apa sih? Apakah memang yang Yakum lihat selama ikut proses, dia yang memang prestasinya selangit itu yang dicari, atau ada hal-hal lain nih, misalnya dia aktif organisasi atau dia berkontribusi yang lebih dipilih dibanding yang akademik atau sebaliknya, atau gimana nih Yakum? Iya, kalau bicara prestasi pasti ya, prestasi juga nggak mungkin di nomor kesekian kan, tapi itu nggak jadi acuan sebenarnya. Nggak jadi patokan utama. Nggak jadi patokan utama. Yang biasa-biasa aja juga banyak kok yang lulus, tapi pastinya mereka itu punya prestasi lah, prestasi pendukung misalnya, tak pernah juara apa gitu, karena itu emang nanti memang diminta gitu.
Bahkan saat interview juga itu ditanya. Bahkan mereka itu nggak yang harus lulus tepat waktu atau 3,5 tahun gitu dengan IP 4, rektor gitu. 4, rektor ya? Enggak sama sekali enggak. Jadi yang biasa-biasa aja juga bisa lulus asalkan kita itu punya kontribusi tadi misalnya aktif di organisasi apa, pernah ikut seminar sampai ke ajang apa, pernah ikut lomba sampai ke tahap apa gitu. Nah, itu lebih ditilik gitu. Terus selain itu juga ya itu tadi kita bisa nggak buat life grand map namanya. Jadi kayak kira-kira ke depannya kita mau buat kontribusi apa, itu yang dituaikan dalam esai gitu. Jadi itu kita lebih udah direct. terpikirkan nanti ketika tamat kita harus bagaimana ya. Benar. Nah, kalau Yakum sendiri gimana dulu? Jadi Spill jadi dikit spill dong ya. Spill dikit dong. Boleh. Jadi untuk di essay kemarin nanti tuh emang sebenarnya fokusnya itu di pengembangan kurikulum sama di evaluasi pendidikan kan. Jadi nanti rencananya nanti tuh bakalan buat mungkin ya asesmen pendidikan melalui waktu itu Yanti buatnya OB. Jadi OB itu salah satu kurikulum yang dikembangkan oleh dosen Yanti tadi, namanya itu Outcome Based Education. Jadi dia lebih ke bagaimana pembelajaran itu menghasilkan sebuah output gitu. Enggak cuma dalam bentuk tulisan tapi real gitu ya. Lebih ke situ. Jadi Yanti pengennya tuh buat penelitian terkait itu. Nah, kalau untuk kontribusinya Yanti pengennya nanti tuh setelah tamat S2 ini, kalau misalnya dapat kesempatan lanjut S3, kalau enggak Yanti mau ya ngajar dulu paling tidak jadi dosen gitu di mana. Pengennya sih kembali ke asal gitu. Karena kita nggak mau jadi kacang yang lupa kulit gitu ya. Jadi pengennya kembali ke Unimed, terus mungkin ngajar di Unimed sembari mencari beasiswa untuk S3 gitu. Wah, karena bisa dibilang ya pendidikan itu nggak berhenti, hanya itu aja, harus belajar terus ya, karena kan kita manusia pembelajar juga ya. Nah, balik lagi nih, tadi kan Ibu Yaku menelpon ketika sesudah gimana ya aku ngabarinnya nih. Tadi udah penasaran nih. Beruraian mata Ya, mungkin jadi yang ibunya nonton ya. Iya benar. Jadi setelah dinyatakan lulus itu Yanti nggak berani langsung nelpon. Nggak berani langsung nelpon. Kayak berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri dulu. Ini udah beneran nggak ya? Takutnya nanti kita udah bilang ternyata ada kesalahan atau gimana, kan takut gitu ya. Itu sakitnya luar biasa banget. Iya. Tapi alhamdulillah nggak pernah terjadi. Alhamdulillah ya. Nggak pernah terjadi di LPDP gitu. Jadi ya udah setelah itu Yanti sebenarnya Yanti dari awal sebelum masuk ikut LPDP itu Yanti udah pernah cerita ke mama kalau pengen lanjut S2. Motivasinya itu apa? Motivasinya itu adalah karena Yanti itu kan biasa ya kalau kita di kampus ada geng gitu ya. Dan geng ciwi-ciwi ya. Ya, geng ciwi-ciwi gitu. Dan geng ciwi-ciwinya Yanti itu ada beberapa orang yang memang deket kali sama Yanti itu lanjut S2 di Unimed gitu. Dan padahal sebelum mereka lanjut yang ditawarin duluan untuk lanjut itu Yanti. Karena kan Yanti kerja ya di situ. Terus dosennya bilang, "Kamu lanjutlah S2, nanti saya bantu untuk masalah pembiayaan." Karena dia tahu kan backgroundnya Yanti. Yanti bilang, "Iya nanti Bu, dipikir-pikir dulu," gitu ya. Ternyata mereka lanjut dan Yanti enggak gitu. Ada rasa iri dalam tanda kutip tapi dalam konotasi yang positif ya. Karena irinya itu lebih kayak ke jadi motivasi supaya gimana lanjut gitu. Terakhirnya ya udah putusin untuk ikut LPDP. Yanti udah cerita ke mama bahwasannya Yanti pengen lanjut S2 dan mama sangat support. Cuman mama bilang mama nggak punya banyak dana, cuman apa yang ada ini kalau misalnya memang kamu butuhin ya udah nggak apa-apa gitu. Sampai sebegitunya orang tua tadi gitu kan. Cuman Yanti kan mikir anaknya nggak cuma Yanti gitu kan, nanti gimana pula dengan tanggapan saudara yang lain. Terakhirnya ya udah Yanti meredam ego. Terakhirnya pada saat lulus Yanti cerita, "Mak, kemarin mama suruh Yanti lanjut S2 kan," gitu. Yanti ngomongnya gitu. Iya, masih pembukaan dulu. Iya, masih pembukaan intro dulu gitu. Intro dulu. Iya, kenapa? Jadi Yanti bilang, Yanti lulus loh S2 LPDP. Yanti lulus loh S2 dibiayai sama kementerian, Yanti bilangnya gitu. Karena kan LPDP di bawah Kementerian Keuangan ya. Oh iya kata, terus mama Yanti tuh nangis. Siapa coba yang nggak bangga hanya lulus beasiswa dibiayai ya? Iya, terus mama Yanti nangis dan satu kata yang dia bilang dan itu menyentuh banget. Dia bilang, anak mama bisa sampai S2 ya. Padahal mamanya aja SD nggak tamat gitu. Dan itu tuh bener-bener apa ya, bener-bener masa sih sebangga itu ya orang tua aku ternyata gitu. Dan ya ampun gitu ya. Jadi ternyata nggak sia-sia perjuangannya gitu, dan orang tua ternyata support gitu ya, walaupun terkadang ya di lingkungan keluarga itu kan pasti ada yang support, ada juga yang kurang, biasa ya apalagi kalau kita perempuan. Dari pihak keluarga sendiri juga ada yang kayak bilang emang nggak cukup ya S1 aja gitu, orang kan perempuan tahu ujung-ujungnya juga ke dapur gitu.
Dan Yanti menyayangkan orang-orang yang berpikiran seperti itu sebenarnya gitu. Karena selagi masih ada kesempatan emang kenapa sih gitu. Perempuan walaupun dia itu berpendidikan tinggi, tidak pun dia nanti kerja di luar gitu, itu tuh berguna. Toh dia nanti juga akan membangun peradaban kecil kan. Gitu. Jadi dia bakalan jadi seorang ibu. Kalau dalam Islam itu bahkan perempuan itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Pertama anaknya. Iya. Emang kamu mau anak kamu itu dibina sama orang yang nggak ngerti apa-apa gitu. Ini untuk para cowok-cowok di luar sana ya. Oke. Catat ya. Oke, gitu. Jadi kan sayang gitu kalau misalnya masih ada kesempatan, paling tidak nggak bisa bantu, support aja gitu. Kalaupun nggak mau support, jangan ngejatuhin gitu. Ini pesan untuk orang-orang di luar sana yang suka ngejulitin para perempuan yang mau berpendidikan tinggi gitu ya. Jadi yang disampaikan itu, ya kan nggak apa-apa sih Bu, Pak gitu kan, selama masih ada kesempatan. Lagian kan ini dibiayai sama negara, sayang, kesempatannya juga nggak banyak dan nggak semua orang dapet gitu kan. Yanti kasih pemahaman sih ke situ. Dan alhamdulillah mereka kurang lah kejulitannya, walaupun kadang-kadang yang Yanti kurang sukanya tuh mereka udah nggak mau support, kayak ngejatuhin terus ngebumbu-bumbuin orang tua. Ih, kamu nggak takut anak kamu tuh di Jawa gini-gini. Kemarin kan sempat heboh ya Jogja tentang kelitih. Nah, tuh disangkut-sangkut pautin gitu kan, yang namanya orang tua pasti sedikit banyaknya khawatir. Cuma ya udah, gimana caranya Yanti sampaikan ke orang tua bahwasannya semuanya itu udah ada yang atur, hidup mati rezeki itu semua udah ada yang atur, nggak perlu salah-salahin orang lain gitu. Dan nggak perlu juga kita terlalu mendengarkan orang lain gitu. Orang lain boleh kasih saran, keputusan kan di tangan kita. Benar. Gitu. Wah, luar biasa sekali nih ya hukumnya. Mungkin kita nggak bekerja secara profesional, tapi kan akan sangat bangga ya ketika anaknya dididik sama ibu yang cerdas, yang memiliki wawasan yang tinggi. Nah, itu dia tadi Tribuners bincang-bincangnya mengenai, kita tadi udah bahas tentang proses beasiswa, gimana ya untuk membagi waktunya agar meraih beasiswa juga ya hukumnya. Dan mungkin buat untuk Tribuners di rumah nih ya, aku boleh dong kasih spill tips and triknya gimana sih biar bisa lulus beasiswa ini. Untuk khususnya LPDP ya, apalagi aku ini kan lulus dengan beasiswa LPDP. Iya, benar banget. Kalau untuk tips and triknya banyak ya sebenarnya, dan bisa juga searching. Tapi kalau yang Yanti terapin versi sendiri, Yakum ya. Versi Yakum itu yang pertama itu teliti. Karena sebagian besar awardee itu gugur di tahap seleksi berkas. Dan masalahnya itu kadang sederhana banget, gara-gara matrai, gara-gara salah penulisan, formatika yang begitu-begitu. Yang teknis ya. Tapi itu banyak banget yang gugur di situ. Itu yang pertama. Yang kedua itu esai tadi. Esai itu penting banget, berperan banget gitu. Jadi benar-benar kontribusinya itu dijelasin di situ bagaimana. Kalau di tahun kami kan 2 ya diminta kontribusi sama personal statement. Nah, di tahun 2022 ini udah enggak, cuma diminta 1 aja. Lebih mudah kan ya gitu seharusnya. Harusnya gitu. Ya, seharusnya lebih mudah gitu. Itu yang kedua. Nah, kalau yang ketiga itu ya kemampuan bahasa Inggris itu benar-benar harus disiapin juga. Jangan pas-pasan banget gitu, karena takutnya kalau terlalu pas-pasan susah jadinya kitanya gitu. Dan yang keempat tadi ya, itu literasi. Jangan terlalu dengar yang dari artikel atau apa. Kalau misalnya mau dapat informasi realnya, langsung aja ke websitenya, itu ada beasiswa.lpdp.go.id gitu ya. Langsung aja ke situ. Nanti di situ juga udah jelas banget sebenarnya informasinya kalau kita teliti gitu ya. Dia ada bookletnya, ada buku sakunya, ada informasinya. Bahkan kalau misalnya kurang jelas, kita juga bisa kirim tikban namanya, tiket bantuan. Jadi kita bisa langsung hubungi CS-nya LPDP, dan itu biasanya fast respon kok gitu. Itu. Dan yang terakhir kalau dari Yanti tuh jangan sendiri. Gitu. Jangan sendiri. Jadi sebisa mungkin kita cari relasi, sebisa mungkin kita barengan untuk dapetin beasiswanya gitu. Karena gak bakalan mengurangin kuota kamu kok gitu. Wah, ya, bener, jadi kalau itu juga yang Yanti sayangkan pada saat Yanti kemarin, karena Yanti itu lebih kesendiri kan. Nah, dan alhamdulillahnya nih untuk sekarang udah banyak program-program mentorship, mentoring untuk teman-teman yang mau dapetin beasiswa LPDP gitu. Dan alhamdulillah Yanti juga tergabung dalam salah satu program mentoring untuk teman-teman yang mau dapet beasiswa LPDP. Namanya itu TISA atau Titik Asa, dan kebetulan saya menjadi bagian dari mereka untuk reviewer esai dan juga interviewernya gitu. Jadi untuk teman-teman Unimed yang mau, ataupun teman-teman di seluruh Sumatera Utara bahkan Indonesia ya, kalau misalnya mau ikutan program TISA, boleh di follow aja Instagram saya @puan_yakum. Sekali lagi @puan_yakum. Nanti untuk informasi selanjutnya akan saya share, biasanya itu melalui Instagram, bisa di postingan ataupun di story gitu.
Dan untuk kegiatan mentorship ini tenang aja semuanya gratis karena tujuan kita supaya lebih banyak lagi teman-teman yang berkesempatan sama gitu. Karena sayang gitu ya. Sayang banget dong. Dan ini udah ada wadahnya ya Kum ya. Jadi buat kalian mungkin mau ikut beasiswa mungkin LPDP lah khususnya ya, yang ingin ikut tapi nggak tahu nih mau gabung kemana atau belum punya relasi, bisa ke Puan_Yakum dan itu akan dibantu ya Yakum ya. Bener Waduh, jadi makin semangat gak sih untuk ikut beasiswanya? Iya. Dan untuk beasiswa LPDP sendiri akan buka lagi tahun ini Yakum? Iya, jadi tahun ini tuh sebenarnya untuk yang tahap 1 udah buka kemarin di Oke. bulan Februari. Untuk tahap 2-nya nanti akan buka di bulan Juli. Tahun ini Bulan lebih cepat. Juli. Oke, bentar lagi loh itu Tribuners. Sudah mungkin bisa prepare dulu ya Iya. beasiswa, apa nih syarat-syaratnya dipelajari dulu, nanti ketika buka langsung kirim deh berkas-berkasnya. Dan kalau bingung kan mau mulai dari mana, nah boleh nanti gabung di program kita di TISA.ASA. Di situ nanti akan bertemu dengan seluruh teman-teman LPDP Hunter dari seluruh Indonesia. Dan kita juga ada skupin per universitas untuk Universitas Negeri Medan. Nanti di situ juga akan ada awardee yang sesuai sama jurusan yang mau diambil gitu ya. Misalnya S2-nya mau kemana gitu. Nanti kita akan cocokin sama kakak itu biar bisa sharing-sharing lebih dalam lagi terkait jurusannya mungkin atau berkas-berkas atau mungkin untuk esainya gitu. Nanti bisa di situ semua. Lengkap semua nih Tribuners. Paket komplit ya. Udah kita dibantu informasi, terus juga kita dibantu tadi Yakum bilang untuk wawancara juga bisa dibantu untuk latihannya ya. Jadi mungkin semakin gampang ya Yakum ya. Untuk para peraih scholarship hunter ini, pemburu beasiswa ini untuk bisa mendapatkan beasiswanya. Benar. Nah itu dia Tribuners, bincang-bincang kita bersama Yanti Kumalasari, awardee LPDP di tahun 2022 ya Yakum ya, di Universitas Negeri Yogyakarta yang akan kuliah bentar lagi banget nih ya. Kita doain aja semoga nanti Yakum bisa kuliah dengan lancar dan memberi kontribusi untuk negara, khususnya mungkin Sumatera Utara. Amin. Nah buat Tribuners jangan lupa untuk tetap saksikan Smart Gen tiap hari Minggu jam 5 sore hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Aku Tika dan narasumber kita Yanti Kumala pamit undur diri, sampai jumpa.